Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya Anda diberkati Tuhan. Dan hari ini bersama saya Leonardo Syamsuri dalam acara kita kembali dalam program Today's Message, program Biblikal. Saya berharap Anda mendengarkan pesan yang akan saya sampaikan hari ini. Hari ini saya akan bicara tentang hati untuk bangsa, heart for a nation, for the nation. Saudara tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mau saudara dan saya harus bisa menangkap hatinya. Hati Tuhan itu adalah untuk bangsa. Nah, bukan cuma menangkap hati Tuhan untuk bangsa saja, tapi kita juga harus bisa menyediakan diri kita untuk menjadi saluran dan alat bagi kerajaannya dalam memenuhi rencana Tuhan untuk bangsa, untuk negara. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dalam Matius 28 ayat yang terkenal, ayat 19-20 sebagai amanat agung, Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kita sudah tahu ayat itu. "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada banyak orang fokus di ayat 20, mengajar, memuridkan, lalu Tuhan menyertai bahwa pesan-pesan penggembalaan ada. Tapi pesan misi, yaitu pesan bagaimana saudara pergi untuk menjadikan bangsa itu murid, itu tidak banyak dikumandangkan di hari-hari ini. Lebih banyak mengajar, membuat jemaat tahu pengajaran, sekalipun itu tidak salah. Tetapi kita perlu punya hati untuk bangsa karena itu hati Tuhan, saudara. Tuhan punya agenda yang khusus, saudara, untuk bangsa. Itu sebabnya kenapa dia memanggil dan dia melengkapi, memberi tugas kepada orang-orang, manusia-manusia saudara dan saya, orang percaya, untuk menuntaskan apa yang agenda dia buat bangsa. Contoh, kita lihat Abraham, bagaimana Tuhan memanggil dia keluar dari keluarganya untuk bisa melihat dan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan ini menjadi satu kerinduan Tuhan. Yusuf, Tuhan panggil dia, persiapkan dia dari kecil sampai dia usia 30-an untuk bisa menjadi apa? Untuk menjadi mangku bumi, menyelamatkan suatu bangsa. Daniel, kalau Anda lihat bagaimana dia juga dipanggil untuk bangsa. Musa, Anda bisa on and on. Daud dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Bangsa. Esther dipersiapkan oleh Tuhan untuk bangsa. Bagaimana saudara lewat Esther bangsa Yahudi selamat dari rencana jahat dari Haman. Anda sudah tahu cerita itu bukan? Nehemia dipanggil juga untuk bangsa. Nah, kalau kita melihat satu demi satu nama-nama yang Anda bisa sebutkan adalah orang-orang yang selalu ada kaitannya dengan tugas khusus, agenda khusus ini, yaitu untuk bangsa. Dan oleh karena itu hati Tuhan masih tetap sama sampai sekarang. Belum berubah, yaitu untuk bangsa. Makanya amanat agung berlaku buat saudara dan saya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita hari-hari ini punya hati seperti itu? Kebanyakan orang hatinya dingin karena udah nggak lagi peduli, udah masa bodoh. Nah, sikap masa bodoh terhadap bangsa tidak boleh loh saudara. Kita tidak boleh hanya sekedar numpang hidup di negara di mana kita ada. Konteks kita adalah Indonesia. Kita harus belajar, kita hidup di negara ini, lahir di negara ini, saudara, dibesarkan, lalu diperlengkapi oleh Tuhan dengan satu misi, dengan satu tugas tanggung jawab adalah bangsa ini perlu dibangun. Bangsa ini perlu untuk bisa mengalami kasih Tuhan. Sehingga mereka juga mengalami transformasi dalam hidup mereka sebagaimana Anda dan saya mengalami Tuhan, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa banyak orang Kristen belum punya hati untuk bangsa? Ya kan? Nggak banyak saudara orang punya hati untuk bangsa. Belum mau menyerahkan diri juga untuk bangsanya. Kenapa? Karena yang saya melihat ada beberapa sih. Yang pertama saya melihat adalah pesan yang namanya amanat agung ini jarang didengungkan. Sehingga tanpa disadari, saudara, orang Kristen belum menangkapnya dan tidak menganggap ini penting. Karena tidak menganggap itu penting, maka jadilah fokusnya kepada diri sendiri, kebutuhan sendiri, kepentingan pribadi. Karena memang itu nggak menjadi sebuah prioritas yang namanya amanat agung. Nah, juga aktivitas-aktivitas kehidupan orang Kristen, kalau kita lihat di gereja-gereja Tuhan sekarang, pusatnya ada di dalam gereja. Saya nggak bilang ini salah, karena pelatihan memang harus ada di dalam gereja. Pemuritan juga orang-orang untuk diutus keluar untuk memuridkan bangsa itu juga ada di dalam gereja. Tapi bukan berarti kegiatan kita hanya berhenti di situ. Itu yang saya maksud, saudara. Ya, nah, saudara, iman kekristenan juga saya lihat. Kenapa belum menangkap misi atau hati Tuhan untuk bangsa ini? Karena iman kekristenan kita hari-hari ini terbatas hanya hal-hal spiritual. Ibadah, pujian, penyembahan,
pelayanan, hal-hal yang bersifat spiritual. Lupa bahwasanya Tuhan juga tertarik untuk bangsa. Begitu loh saudara. Walaupun hal yang spiritual penting, tetapi bangsa juga di mata Tuhan itu penting. Negara itu juga satu hal yang penting. Jadi saudara, kita perlu belajar hari ini punya hati untuk bangsa. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang percaya maupun gereja secara kelompok untuk bisa peduli terhadap satu bangsa? Why? Apa yang harus kita lakukan? What shall we do? Apa yang kita harus lakukan? Saya melihat ada beberapa hal sih. Yang pertama, yang pasti saudara dan saya harus lakukan adalah belajar dan melatih diri. Sekali lagi, belajar dan melatih diri agar punya belas kasihan dan gairah untuk bangsa. Punya belas kasihan. Saudara, kalau kita nggak punya belas kasihan, kita nggak punya gairah untuk bangsa dengan cara belajar, saudara, semua itu perlu dilatih. Saudara, tahukah saudara mau bekerja dengan bergairah saja untuk sesuatu pekerjaan, kita mesti melatih diri. Perlu ini, saudara. Kalau kita udah nggak melatih diri, nggak terbiasa untuk itu, kita nggak akan suka dengan pekerjaan yang kita akan kerjakan. Tapi kalau kita melatih diri, kita bergairah untuk satu kerjaan, pasti kita belajar dan kita punya hati untuk di situ. Nah, jadi yang pertama adalah belajar dan melatih hati kita, melatih diri kita agar punya belas kasihan. Daud misalnya, saat berhadapan dengan Goliat, dia jelas, saudara, hati dia terlatih untuk bangsa. Sehingga ketika dia menghadapi Goliat, dia berani berkata, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini, gitu loh saudara. Yang tidak sampai dia berani mencemooh bangsa atau barisan dari Allah yang hidup. Jadi dia melihat, kok bangsa Israel, barisan Allah dicemooh sama orang ini. Siapa orang ini? Nah, hati dia punya belas kasihan untuk bangsanya. Untuk umat Tuhan, gitu loh saudara. Ini penting banget. Lalu Mordekai, saudara, bagaimana Mordekai juga terhadap bangsa Yahudi. Kalau Anda baca Ester 4 ayat 1, Anda bisa baca. Bagaimana ketika dia mendengar ada segala persekongkolan dari Haman, dia mengoyakkan pakaiannya. Bahkan dia memakai kain kabung dan abu. Lalu dia berjalan keluar, berjalan di tengah kota sambil melolong-lolong. Jadi suaranya itu dia, waduh, nangis gitu loh. Dengan nyaring, dengan pedih. Karena apa? Bangsanya. Punya belas kasihan untuk bangsanya. Bisa nggak Mordekai cuek? Bisa. Kalau dia mau, bisa. Saudara, seringkali kita tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk bangsa, tapi kita cuek. Lihat Musa. Bagaimana Musa juga terhadap bangsa Israel. Hatinya ada untuk bangsa ini. Saudara, bangsa Israel maksud saya. Kalau Anda baca dalam Keluaran 32 ayat yang ke-11. Saudara, bagaimana ketika Tuhan mau menghabisi umat Yahudi atau umat Tuhan di padang gurun, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan loh. Luar biasa. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu? Lihat, artinya ini hati seorang Musa yang punya hati belas kasihan untuk umat Tuhan. Saudara, adakah saudara dan saya hari-hari ini punya hati dilatih untuk punya belas kasihan terhadap bangsa? Perhatikan para misionaris yang datang ke bangsa-bangsa, termasuk yang datang ke Indonesia. Bahkan mereka menyerahkan nyawa mereka loh saudara untuk sebuah pelayanan yang di sebuah negara yang bukan negara asalnya. Ini nggak main-main. Mengorbankan diri, mengorbankan masa depannya untuk itu. Karena hati dia tangkap hati Tuhan. Saya berharap saudara waktu Anda dengar ini Anda juga bisa menangkap. Nah, saudara, yang kedua, Anda harus belajar selain melatih hati adalah mengerti, saudara. Ya, Anda harus belajar untuk bisa mengerti rencana dan tujuan Tuhan atas bangsa. Apa tujuan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Apa tujuan Tuhan untuk seluruh bangsa? Jelas, ayat tadi bilang apa? Memuridkan bangsa. Memuridkan bangsa artinya apa? Kita harus jadikan mereka murid Tuhan, gitu loh. Mereka harus bisa kenal Tuhan. Mereka harus ngalami Tuhan. Mereka harus ngikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Nah, kita perlu belajar hati untuk bangsa ini. Kita perlu ngerti rencana Tuhan. Tujuan Tuhan untuk seluruh bangsa. Amen. Dia bukan cuma menyelamatkan kita, lalu kita nungguin sorga. Bukan cuma itu. Tapi Tuhan mau supaya kita bergerak bersama dengan Roh Kudus untuk melihat bangsa ini bisa ngalamin transformasi. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa agar supaya saudara punya hati untuk bangsa. Yang ketiga, Anda harus mulai belajar mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar dan komunitas. Saya yakin gini, jangan ngomong bangsa. Kita ngomong komunitas. Kita ngomong orang di sekitar kita. Adakah orang-orang di sekitar kita peduli? Atau kita cuek? Sementara ketika mereka butuh ditolong, mereka butuh pertolongan, mereka butuh didoakan,
Mereka butuh kita punya perhatian, kita punya kepedulian, kita punya doa dan sebagainya. Apakah kita peduli? Perhatikan bagaimana orang Samaria yang baik hati ketika ada orang, saudara, yang dirampok habis-habisan. Sebagian orang yang namanya dalam tanda kutip agama, orang yang beragama, notabene disebutnya orang berohani mungkin, lewat begitu aja. Nggak peduli tuh, cuek, nggak perhatikan bagaimana untuk bangsa, untuk satu orang aja. Perhatikan orang Samaria yang sebenarnya orang asing, saudara, orang ini bahkan menyediakan uang loh untuk bagian untuk diobati kalau ada perlu, ada dia titip uang di situ. Bayangkan, kalau dia mau lewat bisa aja. Tapi orang ini luar biasa pedulinya, memperhatikan komunitas. Saudara, ada satu ayat juga yang Anda perlu perhatikan menarik Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya mau bacakan saudara ayat ini betapa pentingnya untuk Anda perhatikan baik-baik. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kita nggak ngomong bangsa dulu nih, ngomong kota nih. Karena bangsa kan terdiri dari kota-kota kan. Jadi saudara di sini bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saya berhenti sebentar di sini. Artinya, Tuhan lagi bilang begini, kalau engkau ada di masa pembuangan di sebuah kota, kota itu asing kan? Buat kalau saudara dan saya, misalnya saya nih ya, ngalamin pembuangan oleh Tuhan misalnya, dalam sebuah kota, kota itu kan asing buat saya. Tapi Tuhan masih bilang gini, sekalipun kondisimu tidak nyaman di pembuangan, engkau harus tetap usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Wow, itu ayat itu menarik sekali. Seringkali kita tunggu keadaan kita baik dulu. Kalau saya sejahtera, baru saya berdoa supaya kotaku sejahtera. Enggak, ayat itu enggak bilang gitu. Apapun keadaanmu, Anda harus mikirkan bahwa ini kota harus diusahakan untuk sejahtera. Lalu ayat itu bilang begini, berdoalah. Kapan berdoanya? Di tengah-tengah situasi kita yang tidak kondusif. Di masa pembuangan itu. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan kota itu adalah juga kesejahteraanmu. Tuhan lagi bilang begini, bukan hanya hal-hal spiritual saja yang diperhatikan. Tapi kota di mana engkau berada. Artinya apa sih? Berarti kita harus punya kepedulian dengan lingkungan komunitas. Jadi usahakan kesejahteraan kota. Hari ini apakah kita memperhatikan komunitas kita? Lingkungan kita. Orang-orang di sekitar kita. Di mana kita butuh pertolongan. Ada banyak orang masih bergumul bilang begini, saya masih mau tahu panggilan saya. Panggilan saudara dimulainya dengan apa? Nggak perlu tunggu tahu dulu panggilannya ini A, B, guru lah, apalah. Nggak harus tunggu itu, nabi misalnya. Cukup dengan Anda mulai mengisi kebutuhan yang ada. Anda isi, dari situ Anda akan lihat panggilanmu akan makin jelas. Jadi hari ini saya berdoa agar supaya saudara bisa mengalami hati untuk bangsa. Saya mau berdoa sebelum kita akhiri session ini. Tuhan, aku berdoa biarlah setiap orang yang menyaksikan program ini punya hati untuk bangsa. Sehingga kami bukan hanya mempedulikan diri sendiri, tapi untuk orang di sekitar kami dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, in Jesus' name. Amin. Kalau Anda diberkati, Anda kepengen jadikan pesan ini berkat bagi orang lain, Anda silahkan bisa subscribe, bahkan di channel ini, dan bahkan Anda bisa like, dan Anda bisa share tentunya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di episode kita selanjutnya. God bless you.